Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Almiana Umulatifah dan rekan saya Nurul Istiqomah. Saya Guru Chandra Titi. Saya Rian Dispersatio. Saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan indikator negara maju dan kami memilih negara Belanda atau yang biasa disebut dengan negara kincir angin. Inilah peta negara Belanda. 1. Kondisi geografis negara Belanda. 1. Kondisi geografis negara Belanda. Belanda adalah negara di Eropa Barat yang mempunyai julukan negara buah tulis, negara kincir angin, dan negara seribu tahun. Negara Belanda memiliki luas kurang lebih 41.850 km persegi. Secara astronomis, negara Belanda terletak pada 50 lintang utara sampai 53 lintang utara dan 30 bujur timur sampai 70 bujur timur. Dengan kondisi ini menyebabkan wilayah negara Belanda memiliki iklim subtropis. Secara geografis, Belanda berbatasan dengan 1. Wilayah Belanda Utara langsung berbatasan dengan Laut Utara. Wilayah Belanda Selatan langsung berbatasan dengan negara Belgia. Wilayah Belanda Timur langsung berbatasan dengan negara Jerman. Wilayah Belanda Barat langsung berbatasan dengan Laut Utara. Di Belanda ada satu pegunungan yaitu Paulsberg. Paulsberg merupakan sebuah bukit setinggi 322,4 meter. Merupakan titik tertinggi di Belanda. Di puncaknya kita bisa melihat perbatasan 3 negara yaitu Belgia, Jerman, dan Belanda. Tidak hanya pegunungan, di Belanda juga terdapat 3 gunung yaitu Pietersburg, Kuurberg, dan Gevelsberg. Pietersburg ini sendiri menjadi tempat favorit banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Di sana terdapat terowongan bekas galian perusahaan semen Belanda. Ketinggian Gunung Pietersburg ini adalah 170 meter. Oke, yang kedua, Kuurberg. Kuurberg sering disebut waterline. Lokasi ini terdiri dari kota berbenteng yang dibuat khusus untuk bertahan. Perbukitan ini memiliki ketinggian 52 meter. Oke, yang ketiga, Gevelsberg. Gevelsberg mempunyai arti yaitu Gunung Iblis. Dulunya ini adalah markas militer. Ada benteng Romawi yang telah berdiri semenjak 2000 tahun silam. Ketinggian Gunung Gevelsberg adalah 76 meter. Selebihnya dari negara Belanda merupakan danau buatan yang terbentuk ketika Laut Zuid atau Laut Selatan dibendung dan juga dipanggil Oostdijk pada tahun 1932. Selain danau, di negara Belanda juga ada Sungai Meuse dan Sungai Rijn. Tempat wisata di negara Belanda yang pertama adalah Kanal Amsterdam. Ini merupakan contoh gambar tempat wisata Kanal Amsterdam. Kanal ini dibangun pada abad ke-17 dan merupakan simbol kebanggaan kota Amsterdam yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Wisata di Belanda selanjutnya adalah sebuah tempat yang menjadikan Belanda mendapatkan julukan sebagai negara kincir angin. Nama tempat wisata tersebut Desa Kinderdijk. Di Desa Kinderdijk inilah terdapat kincir angin tertua di Belanda yang dibangun pada tahun 1740. Ini merupakan gambar dari wisata Desa Kinderdijk. 2. Penduduk negara Belanda. Yang kedua yaitu penduduk negara Belanda. Suku aslinya yaitu Netherlands. Jumlah penduduk bangsa ini berjumlah lebih dari 30 juta dan 13 juta menetap di Belanda. Bisa dilihat gambar di samping. Ras Belanda termasuk ke dalam ras Kaukasoid Nordik. Bisa dilihat gambar di samping. Negara Belanda mencapai 17.600.000 jiwa. Angka pertumbuhan penduduk 0,39% dengan kepadatan penduduk 501 jiwa per kilometer persegi. Mata pencaharian di negara Belanda adalah pertanian, peternakan, pertambangan. Untuk pertanian, peternakan, dan perikanan, yaitu hasilnya berupa padi-padian, sayur-mayur, bunga, gula, kentang, biji-bijian, serta tanaman hortikultura yang ditanam di lingkungan kaca. Selain itu ada susu, mentega, daging, kulit, dan ikan. Untuk pertambangan, hasilnya berupa gas alam, batu bara, minyak bumi, garam, dan lain-lain. 3.
kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Oke, di Belanda mempunyai 4 kebudayaan yaitu Koningsdag, Vlomencorso, Pinkpop Festival, dan yang terakhir Sinterklaas Parade. Koningsdag biasanya dirayakan di hari ulang tahun Raja dan Ratu yang berkuasa di negara Belanda. Seluruh warga dan orang di Belanda mengenakan atribut berwarna oranye. Vlomencorso. Dalam parade ini biasanya kendaraan hias, perahu, mobil dihias dengan indah atau diselimuti dengan bunga. Kebiasaan ini sudah ada sejak abad pertengahan. Parade ini biasanya diadakan setiap tahunnya. Pinkpop Festival. Festival musik tahunan asal Belanda ini merupakan festival musik tahunan tertua, dimulai sejak dari 1970. Oke, yang terakhir yaitu Sinterklaas Parade. Sinterklaas Parade yaitu suatu parade yang diadakan setiap musim Natal tiba. Bangunan bersejarah di negara Belanda yaitu satu Museum Het Reportis. Bisa dilihat gambar di samping. Museum ini adalah sebuah museum yang terletak di bekas rumah di Johannesburg di pusat kota Amsterdam antara 1639 dan 1658. Rumah itu ditempati oleh pelukis Belanda terkenal Rembrandt van Rijn. Yang kedua yaitu kincir angin Kinderjig. Bisa dilihat gambar di samping. Kincir angin dari Kinderjig ini adalah salah satu tempat wisata terkenal di Belanda. Tempat ini pun telah ditetapkan menjadi situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1997. Yang ketiga yaitu Gresly dan Coroley. Bisa dilihat gambar di samping, yaitu sebuah dermaga yang terletak di pusat kota Gent, Belgia. Dermaga ini terletak di sisi kanan Sungai Leille dan berada di seberang Korea. Bangunan bersejarah keempat di negara Belanda yaitu Girald de Duvelstein atau The Castle of the Girald de Duvel. Girald de Duvelstein adalah bangunan arsitektur gotik pada abad ke-13 di Gent, Belgia. Bangunan ini memiliki fungsi sebagai pertahanan provinsi Belanda dan pelabuhan kota. Bangunan bersejarah yang kelima yaitu Katedral Santo-Berto. Katedral Santo-Berto adalah katedral yang memiliki arsitektur gotik yang terletak di kota Gent, Belgia. Katedral yang dinamai Sekolah Santo-Berto dari Belanda ini memiliki menara dengan ketinggian 89 meter dan di dalamnya terdapat karya seni yang dikenal dengan Altschuppen. Keunikan negara Belanda. 1. Pria Belanda adalah orang tertinggi di dunia. Penduduk pria di Belanda menjadi orang tertinggi di dunia. Rata-rata tinggi pria Belanda sekitar 1,83 meter. Wanita Belanda juga memiliki ukuran tubuh yang tinggi dengan rata-rata 1,69 meter. Tinggi badan yang menjulang di Belanda dikaitkan dengan banyak yang konsumsi keju dan susu. 2. Pengekspor bunga terbesar di dunia. Belanda menjadi penyumbang 90% dari total luas perkebunan tulip di dunia. Negara kincir angin ini menghasilkan 4,3 miliar tulip setiap tahunnya. Belanda juga memiliki banyak sekali taman bunga, salah satunya Haarlem. Karena itu, Belanda menjadi pengekspor bunga terbesar di dunia. Memiliki lebih dari 1.200 jembatan. Amsterdam memiliki 1.240 jembatan yang menghubungkan 165 kota. Beberapa di antaranya merupakan jembatan bersejarah. Sepertiga wilayah Belanda berada di perairan. Sepertiga wilayah Belanda merupakan perairan. Belanda juga menjadi negara dataran paling rendah di Eropa. 5. Negara pertama yang melegalkan nikah sama jenis. Belanda sudah melegalkan pernikahan sama jenis sejak 1 April 2001. Amsterdam juga dikenal sebagai kota yang ramah LGBT dan banyak gay atau homonumen di pusat kota. Itu dibangun sebagai sebuah penghargaan untuk para LGBT. Anak-anak di Belanda harus menjalani 8 tahun pendidikan dasar dan 4 hingga 6 tahun pendidikan menengah. Setelah pendidikan menengah, siswa bisa melanjutkan ke pendidikan kejuruan atau pendidikan tinggi. Pendidikan dasar untuk anak dalam kelompok usia 4 hingga 12 tahun dan wajib bagi anak-anak dari usia 5 tahun. Pendidikan dasar mempunyai 8 kelas, kelompok 1 hingga kelompok 8, yaitu usia 12 tahun. Pada usia 12 tahun, anak-anak akan mengikuti salah satu dari jenis pendidikan menengah. Sebagai berikut, di Belanda ada 3 jalur pendidikan utama setelah pendidikan menengah, MBO atau pendidikan terapan tingkat menengah, yang setara dengan pendidikan perguruan tinggi junior. Di
dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk perdagangan terampil dan pekerjaan teknis dan bekerja dalam peran pendukung dalam profesi seperti teknik, akuntansi, administrasi, bisnis, keperawatan, kedokteran, arsitektur, dan kriminologi, atau untuk pendidikan tambahan di perguruan tinggi lain dengan materi akademik yang lebih maju. HBO atau Higher Professional Education yang setara dengan pendidikan perguruan tinggi dan berorientasi pada profesi. HBO diajarkan di Universitas Kejuruan atau Hogescholen yang terdapat lebih dari 40 di Belanda. Perhatikan bahwa tidak diperbolehkan menyebut diri mereka universitas dalam bahasa Belanda. Ini juga meluas ke bahasa Inggris dan oleh karena itu institusi HBO dikenal sebagai Universitas Ilmu Terapan. WO atau pendidikan ilmiah yaitu pendidikan setingkat universitas dan berorientasi akademik. Adapun universitas yang terdapat di negeri Belanda yaitu Universitas Teknologi Eindhoven dan Utrecht University. Universitas Teknologi Eindhoven adalah universitas teknik negeri di Belanda yang terletak di kota Eindhoven. Universitas Utrecht ialah sebuah universitas yang terletak di kota Utrecht, Belanda. Industri di negara Belanda. Yang pertama, industri kimia. Industri kimia di negara Belanda merupakan salah satu sektor ekonomi terkemuka di negara itu. Negara ini berisi 19 markas besar perusahaan kimia yang terkemuka multinasional di dunia. Di antaranya Royal Dutch Shell, DSM, AkzoNobel, dan BASF. Yang kedua, industri metalurgi. Industri metalurgi adalah salah satu bagian terpenting dari sektor manufaktur di Belanda. Industri ini memiliki beberapa komponen, di antaranya pelayanan, peralatan, barang habis pakai, dan perangkat lunak. Industri metalurgi sangat bergantung pada keahlian tradisional dan proses produksi modern. Yang ketiga, industri pariwisata. Belanda terkenal karena kekayaan seni dan warisan budayanya. Meskipun pariwisata adalah sektor yang telah pariwisata telah menyumbang 9,6% dari total lapangan kerja di negara itu, dan produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2012. Ekspor negara Belanda, bangsa pengekspor. Belanda adalah sebuah eksportir kedua terbesar di dunia untuk produk pertanian setelah Amerika Serikat. Belanda terkenal sebagai negara penghasil bunga, keju, tomat, sayuran, bir. Sektor hor Belanda mempunyai jaringan logistik yang luas. Sayuran yang dipanen di Belanda bisa dijual di New York pada hari yang sama. Komoditas ekspornya antara lain listrik, logam, hasil pertanian, bahan kimia, mesin, minyak tanah, dan alat transportasi. Komoditas impor, komoditas seperti barang industri, mesin, alat transportasi, bahan pangan, bahan bakar, dan bahan kimia. Apa nih? Ulang guys. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget.